Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greston Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, kita review sekilas ya tentang beberapa rilis data yang ada di perdagangan kemarin. Jadi kemarin itu kita dapat data terkait dengan interest rate decision, interest rate projection dari Amerika Serikat, kemudian juga ada FOMC Economic Projection and Statement, lalu ada data juga terkait dengan Continuing Jobless Claim, Initial Jobless Claim, PPI and Core PPI dari Amerika Serikat. Jadi beberapa rilis data penting kemarin itu mengungkap tentang prediksi kapan sih The Fed bakalan melakukan cut rate atau melakukan penurunan suku bunga. Nah, kalau kita lihat dari data CME Fed Watch Tool, Conditional Meeting Probabilities, kita bisa menemukan data di sini ya. Suku bunga kan saat ini ada di 5,5, which is itu masih bakalan diprediksi dipertahankan sampai bulan 7. Teman-teman, pada pertemuan 31 bulan Juli 2024, suku bunga kemungkinan masih bakalan dipertahankan di 5,5 di posisi harga sekarang. Artinya adalah ketika pertemuan FOMC berikutnya itu masih kemungkinan bakalan di hold suku bunganya, teman-teman. Sementara prediksi penurunan suku bunga baru akan mulai muncul itu di September tanggal 18 2024. Dan ini pun probability-nya 50-50 ya. Jadi ada kemungkinan suku bunga bakalan mulai di-cut ya, tapi kemungkinannya baru 50%, sementara kemungkinan 38% lagi suku bunganya bakalan dipertahankan. Nah, kemungkinan lebih besar lagi itu baru bakalan muncul di pertemuan Fed bulan November tanggal 7. Itu kemungkinannya ya, probability untuk Fed menurunkan suku bunga sampai 50 basis point, which is itu di kisaran 5,0, itu ada di 23%. Jadi bulan November ini probability-nya sangat besar untuk Fed sudah menurunkan suku bunganya. Sementara pertemuan FOMC terakhir di tahun ini akan ada di tanggal 18 Desember 2024. Nah, ini kita udah bicara tentang 2 kali cut rate. Jadi berdasarkan dengan pertemuan FOMC kemarin, di mana akhirnya The Fed itu melakukan revisi terkait dengan projection yang mereka punya terkait dengan suku bunga, inflasi, dan beberapa data ekonomi lainnya. Memang sudah direvisi datanya setelah Maret kemarin, mereka banyak data yang mereka bikin itu nggak sesuai dengan ekspektasi market. Jadi kemarin baru direvisi, dan sepertinya kita baru akan menemukan probability The Fed cut rate mulai bulan September. Probability-nya akan lebih besar terjadi di bulan November dan juga Desember, teman-teman. Jadi peluang tahun ini untuk cut rate sebanyak 2 kali, cenderung lebih besar. Ya, sementara peluang untuk cut rate 3 kali nampaknya agak-agak kurang meyakinkan setelah revisi yang terjadi kemarin. Tapi semua ini berdasarkan data inflasi yang akan kita temukan setiap periodenya, teman-teman. Jadi selalu pantau data inflasi dari The Fed. Itu yang paling menentukan. Oke, itu projection-nya ya. Jadi siap-siap bulan September kemungkinan baru akan ada potensi untuk cut rate. Kita balik lagi ke kalender ekonomi. Hari ini akan ada beberapa rilis data, ada Fed balance sheet dari Amerika Serikat, kemudian trade balance dari European Central Bank, lalu ada export import price index dari Amerika Serikat. Ya, itu sih beberapa rilis data yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini. Mungkin nggak akan terlalu memberikan impact terhadap harga dolar. Teman-teman, kita lanjut ya. Oke, ini ada sebuah news dari toko kripto, ada Launchpad Airdrop, teman-teman, di mana teman-teman ini khusus bagi kalian yang sudah melakukan hold TKO kalian ya. Jadi toko token itu akan memberikan semacam launch drop gitu. Jadi Launchpad Airdrop bagi teman-teman yang sudah hold token TKO kalian. Akan ada koin COM
yang bakalan diluncurkan. Dan ini akan dibagikan secara airdrop bagi para hold TKO. Event ini akan berakhir di tanggal 19 Juni 2024. Jadi hari ini tanggal 14, ada 5 hari ke depan yang masih bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi peluangnya masih ada. Tapi teman-teman wajib untuk hold TKO tidak boleh dijual karena nanti akan dikalkulasikan pada tanggal 19 Juni sampai 20. Ya, pemenang yang beruntung itu akan memperoleh token COM sesuai dengan jumlah TKO yang dia punya. Gitu, teman-teman. Jadi minimal untuk ikutin, teman-teman wajib untuk hold sekitar 10 TKO. Ya, jadi minimalnya adalah 10 TKO. Nggak boleh di withdraw, harus di hold selama periode berlangsung. Kemudian wajib teman-teman melakukan KYC. Nah, bagi teman-teman yang belum punya akun toko kripto, bisa langsung untuk daftar ya. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Kemudian jangan lupa untuk mengisi user ID kalian kalau teman-teman sudah registrasi. Jadi periode ini terbatas, teman-teman silakan yang teman-teman mau ikutan, boleh langsung ikutan dan juga langsung untuk masukkan user ID kalian. Itu bagi teman-teman yang mungkin udah punya akun toko kripto yang mau ikutan, yang kebetulan hold token TKO ya silakan aja di-submit untuk user ID-nya. Siapa tahu teman-teman berpeluang dapat airdrop juga. Oke, more information aku akan sertakan nanti di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu. Kita akan lanjut lihat dari beberapa data ya. Teman-teman, menurut Joe Watson, saat ini kondisi daripada market sesuai dengan dinamika yang terjadi ya. Kita berada sebenarnya di fase yang cenderung positif, di mana pergerakan Bitcoin masih terbilang berada di harga yang cukup wajar. Di kisaran level 67.000 sampai 66.000 sampai 66.000-an. Overall ya masih di atas dari rata-rata, teman-teman. Dan ini memang menunjukkan bahwa kondisi dari market, khususnya Bitcoin, itu sangat-sangat strong ya. Bisa kita lihat juga dari BTC Dominance yang terus mengalami peningkatan, yang berarti adalah dominasi Bitcoin saat ini lagi dalam posisi yang sangat-sangat kuat. Kemudian market resilience during miners capitulation. Ini juga data yang menunjukkan bagaimana sih posisi para miners saat ini. Kalau kita lihat dari data hash rebound signal, di sini kita bisa melihat nih bagaimana posisi daripada para miners masih cukup kokoh pada market Bitcoin. Artinya mereka masih dalam posisi yang cukup aman, teman-teman. Para miners dalam hal melakukan aktivitas mining mereka nggak ada masalah dan belum ada upaya untuk penjualan secara besar-besaran. Jadi menurut data ini sebenarnya kita masih dalam posisi yang positif ya, positif indicator of market resilience and strength. Jadi ya secara on-chain data sih overall masih bagus. Kemudian juga ada berita terkait dengan Gary Gensler yang dikabarkan memberitahu Senator Bill Hagerty untuk membayangkan bahwa ETF spot Ethereum untuk proposal S1-nya itu kemungkinan baru bakalan disetujui akhir musim panas. Lah, akhir musim panas itu kapan? Jadi musim panas itu berlangsung dari 1 Juni sampai 31 Agustus. Jadi mungkin September lah kemungkinan baru akan mendapatkan approval. Tunggu dulu. September bukannya tadi kita bilang prediksi the Fed cut rate ya? Oh, siapa tahu nih momentumnya bisa barengan. Teman-teman, Fed cut rate sementara dari Ethereum ETF-nya bakalan di-approve. Kemungkinan market potentially rally before September. Kita akan lihat seperti apa market meresponnya ke depan. Ya, Ethereum ETF should be fully approved by September. Say SEC Gary Gensler. Oke, prediksinya mulai semakin kelihatan, teman-teman. Jadi hari ini bulan Juni, Juli, Agustus, 2 bulan lagi. Ya, kemungkinan market udah mulai siap-siap harus diakumulasi kembali di bulan Juli dan juga Agustus, teman-teman. Kemudian ada salah satu bank bernama Flowbank. Dikabarkan per 13 Juni 2024 itu tidak lagi menyediakan capital. Ya, bank ini dinyatakan bangkrut. Ini adalah salah satu bank yang ada di Swiss. Ya, bank digital gitu, teman-teman, yang mana bank digital tersebut itu sudah menawarkan
akses kepada kripto ya. Tapi sayang sekali mungkin karena kondisi dari perekonomian yang tidak begitu pasti, kemudian juga suku bunga dari Uni Eropa yang cenderung tinggi, salah satu bank asal Swiss ini akhirnya kolaps, teman-teman. Ini dilansir langsung oleh FINMA. Ini adalah regulatornya Swiss ya, terkait dengan masalah keuangan. Atau kalau di Indonesia mungkin kayak OJK lah, gitu. Kemudian data datang dari CoinEx yang dikabarkan sudah meningkatkan deteksi wajah AI generasi terbaru mereka. Ini disebabkan karena ada isu keamanan dari exchange OKX yang mana dilaporkan beberapa user itu mengalami kehilangan aset mereka. Itu akhirnya diperbarui sistem keamanannya, tidak hanya dari recognizing untuk AI wajah ya, namun juga dari beberapa fitur lain seperti password, kemudian juga ada metode login Google Authenticator juga sudah diperbarui dalam beberapa waktu terakhir. Lalu ini adalah sebuah hedge fund venture capital yang bernama Paradigm. Ini adalah salah satu hedge fund yang berfokus pada crypto project, terutama yang masih berada dalam early stage, jadi dalam periode awal. Itu dikabarkan terus melakukan investasinya di market crypto, khususnya altcoin. Seiring dengan peluangnya Ethereum dan juga Solana blockchain yang saat ini sedang meningkatnya, mereka akan tetap untuk melakukan investasinya di market. Ini adalah komitmen dan tentunya ini merupakan sebuah berita bagus ya untuk pengembangan dari project crypto, teman-teman. Kemudian ada dari Bill to kill US Federal Reserve was inspired by Bitcoin book. Jadi setelah membaca Bitcoin book ya, jadi The Bitcoin Standard itu Thomas Resi dikabarkan terinspirasi untuk menghentikan, untuk menyetop the Fed. Ini cukup kontroversial sih, dan sebenarnya berita seperti ini bisa bikin saya nggak bisa monetisasi video ini. Jadi kayaknya ya itu aja ya teman-teman. Jadi Thomas Misi dari Kentucky ya, itu dia mengabarkan bahwa dia terinspirasi nih untuk menutup yang namanya Federal Reserve disebabkan karena mereka telah membaca Bitcoin Standard Book ya, di mana ini merupakan sebuah isu yang cukup berbahaya sebenarnya untuk ditulis oleh media-media ya. Namun ya ini kan masih rencana, teman-teman. Masih inspirasi, masih di kepala, belum realisasi ya. Tapi ya itulah. Itu sih dari beberapa rilis data, teman-teman. Kita akan lihat gimana kondisi dari market Bitcoin. Kemarin rilis data PPI harusnya sih negatif untuk dolar ya. Kita bisa melihat di perdagangan kemarin inflasi cenderung mengalami penurunan, dan aku juga udah posting komunitas. Mana dia? Nah ini dia. Data PPI secara year on year kemarin itu turun dari 2,3 menjadi 2,2. Kemudian data core PPI juga turun. Ini core-nya ya. Itu dari 2,5 sampai turun menjadi 2,3, which is artinya ini negatif untuk dolar. Namun dolar bergerak sebaliknya. Dolar indeks naik sekitar 0,5% di perdagangan kemarin. Ini bikin beberapa aset kayak gold nyungsep, S&P 500 masih strong, sementara Bitcoin juga nyungsep, turun 2%. BTC dominan di perdagangan kemarin naik tipis sekitar 0,5%. Beberapa altcoin kemarin drop cukup parah. Curve Finance nyungsep lumayan ekstrim karena ada beberapa isu, teman-teman. Jadi CRV. Kemudian Celestia juga turun sekitar 8%. Koin yang strong masih TON ya, TON Telegram. Wah, siapa nih yang udah hold TON? Jadi keren banget. Ondo Finance sayang banget kemarin juga nyungsep. Uniswap turun agak tipis ya, tapi nggak terlalu signifikan. Ya itulah kondisi dari market. Bitcoin masih konsolidasi. Dari saya, MACD masih merah, histobarnya cenderung merah. Ya, dari indikator time frame daily and weekly cenderung mengarah ke koreksi untuk Bitcoin. Manfaatkan posisi ini untuk akumulasi. Jadi dari bulan Juni, Juli, Agustus, momentum 3 bulan untuk tetap akumulasi.
Ya, takutnya, ini ketakutan saya teman-teman, takutnya beneran nih Fed malah potong suku bunga di bulan September dan juga ada approval terkait dengan Ethereum ETF di September. Takutnya kan kayak gitu, nanti marketnya udah naik duluan teman-teman. Jadi ya sabar dulu 3 bulan terakhir, manfaatkan untuk akumulasi. Jadi gitu aja sih paling dari saya, nggak gimana-gimana. Dari next support Bitcoin ada di kisaran 64 ribuan ya. Mungkin strong supportnya ada di kisaran 62.500, bisa dimaksimalkan level tersebut untuk akumulasi. Kemudian dari BTC Dominance masih sangat strong guys, hati-hati karena masih ada kemungkinan BTC Dominance-nya ini mengalami tren penguatan. Jadi respect banget trend line yang terbentuk sejak September 2022 ini, di mana BTC Dominance terus mengalami tren rally. Ya, altcoin masih belum old season, masih jauh teman-teman. Jadi tunggu aja. Oke deh, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Untuk yang main Hamster Combat, ini kodenya. Ada IT Team, Product Team, YouTube Gold button. Ya, silahkan teman-teman klaim 5 juta koinnya. Kemudian yang nyari kode hari ini adalah GameFi. Ini kodenya, aku udah posting di komunitas Telegram. Bagi yang mau join, linknya ada di deskripsi video ini. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.